Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya Zenita Putri di dalam talk show kita We Talk Women Empowerment Talks, di mana hari ini juga bersama Perempuan Punya Karya Chapter Jawa Timur. Kita kembali kedatangan bersama Kak Dewi Utari. Nah, ini sekarang nih bahasannya mungkin lebih apa ya yang dibawa sama Kak Dewi yang ada di depan saya ini. Waduh, saya udah semangat banget nih ya. Udah nggak sabar banget gitu menunggu apa yang mau Tidak pernah bosen ya. Iya, karena Kak Dewi tuh setiap hari selalu ada yang baru dan baru. Nah, itulah yang harus mungkin dicontoh sama teman-teman semuanya ya, jadi inspirasi. Nah, Kak Dewi, makasih udah datang kembali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat, harus happy. Harus happy, Harus always happy. happy every day. Nah, itulah yang harus kita contoh ya ke teman-teman ya. Nah, Kak Dewi, nah sekarang nih sudah sebagai businesswoman ya. Balik lagi dengan datang punya usaha baru, di mana sekarang sudah merambah yang tadinya di tour travel, event organizer, terus kemudian foundation, sekarang sudah ke bisnis skincare nih. Nah, apa nih yang dibawa? Aduh, saya penasaran banget gitu, Kak Dewi. Boleh gak sih apa yang dibawa nih? Oke, di sini ya Sudah ada di spill ya? Sudah ada di spill ya. Dioksi memang skincare ya. Kalau perempuan itu nggak jauh-jauh dari kecantikan, dress up, gitu Bener. kan ya. Gimana caranya kita tampil menarik di depan semua orang ya, grooming ya. Bener banget, harus grooming. Karena memang perempuan pada dasarnya itu cantik, tapi gimana caranya kita bisa mencukuri kecantikan yang diberikan Tuhan ya kan, dengan cara merawat diri, bener nggak? Merawat diri. Nah, kalau Dioksi ini sebenarnya apa sih Kak? Skincare-nya arahnya ke apakah produk kosmetik kah atau seperti apa? Jadi skincare banyak banget ya, kita ya tahu produknya banyak. Apalagi sekarang banyak banget. isu-isu kan ya yang bikin khawatir tuh teman-teman pastinya. Ya jangan khawatir lah ya. Oke, kalau Kak Dewi Kita aman. No worry, jangan worry. khawatir, karena memang untuk Dioksi sendiri ini memang kita melakukan risetnya itu benar-benar kebutuhannya untuk banyak hal, untuk banyak kalangan, untuk semua segmen. Jadi nggak hanya personal untuk siapa, untuk laki-laki, perempuan juga bisa, Oh. untuk genrenya, untuk makanya kita ada konsep, ada youngpreneur, terus kita Wow. ada self Dioksi, beauty. self beauty. Self beauty itu memancarkan kecantikan dari dalam. Self Self beauty. Ini ketemunya self beauty ini gara-gara kita podcast nih loh ya. Bener ya, baru ini langsung tercetus self beauty by Dioksi gitu ya. Self beauty by Dioksi. Karena Dioksi sendiri ini ya namanya Dioksi, kita ambil dari dioxide ya. Kita sebagai skincare yang memang punya kandungan untuk menangkal radikal bebas. Nah, itu kayaknya antioksidan. antioksidan itu yang dibutuhin banget nggak sih sama kita nih, dimana sekarang di Malang aja ya bisa dibilang sekarang tuh bisa dibilang apa ya, kayak kandungan udara di Malang tuh udah nggak bersih, apalagi di kota-kota besar lainnya ya kan, kayak di Jakarta, Surabaya, dan inilah yang dicari sama orang-orang. Nah, kalau misalnya selain tadi mengoksidasi, mungkin ada lagi keunggulannya Kak dari Dioksi ini? Jadi kalau untuk ya kita ngomong ini adalah ini ya, ya semua produk skincare tuh punya plus minus ya, keunggulannya ya. Tapi insya Allah sampai untuk saat ini Dioksi banyak plusnya. Alhamdulillah ya. Jadi banyak plusnya ya. Jadi kita berikan adalah apa yang memang diperlukan, karena lagi-lagi produk itu akan cocok pada diri kita yang tahu ya, semuanya itu stres itu nggak akan pengaruh di semuanya. Benar, karena Kita kan pakai- stres itu bukan hanya dari udara, tapi mungkin dari dalam diri kita ya. Iya, jadi sebagus apapun udara di luar sana, sebagus apapun fasilitas yang kita punya, tapi dalam diri kita belum bisa kita atasi, nggak akan bisa maksimal suatu produk itu. Makanya diimbanginlah dengan Dioksi ini yang istilahnya adalah kandungan yang memang bisa menangkal radikal bebas, untuk bisa aktivitas apapun. Tapi dari sisi kita sendiri itu harus bisa mengelola
mengelola. Oke. Mengelola tingkat stres itu penting. Makanya kenapa Tuh. saya tadi menyapa bahwa oh iya, Harus bahagia. harus bahagia, harus Bener, happy. Wak, harus happy. Itu kunci utama. Itu kuncinya. Jadi nah, saya boleh dikit ya, nah, Kak Dewi ini kan di Dioxi ini sebagai salah satu owner juga, sebagai langsung direkturnya loh dia nih ya gitu ya. Gimana memutuskan diri, oke, aku start untuk memulai bisnis skincare ini. Karena gini ya, dari perusahaan sendiri saya berpartner, nanti partner saya akan saya perkenalkan ini ya pada waktunya ya. Benar, Nanti kita benar. nanti akan ada launching di situ. Saya berpartner dengan orang yang luar biasa juga. Kita punya visi dan misi yang sangat keren, nyambung sama beberapa kegiatan yang saya lakukan. Wow. Sebelumnya kan kita udah membahas ya masalah Ditar ya. Benar, Dita tuh banyak banget program yang luar biasa loh. Ini salah satunya kayaknya. Salah satunya jadi di Ditar Foundation itu salah satunya juga yang akhirnya saya mau berkecimpung yang apa namanya istilahnya saya menyerahkan diri ya karena perusahaan ini kita bergeraknya juga spare profit kita untuk charity. Jadi kita punya yang namanya program community sharing charity. Di situ nyambung sama beberapa kegiatan yang dilakukan sama Ditar Foundation ya. Kita pemberdayaan, dari situ kita memberikan profitnya untuk sharing sama mereka. Wow, gitu ya. Makanya kenapa kayak kok saya kagetnya tuh selama ini mungkin ya kalau misalnya karena kan kita seharian juga sering ketemu. Nah, banyak pasti juga mitranya Kak Betul, Dewi yang betul. skincare itu kayak banyak banget. Teman-temannya juga banyak yang bisnis di situ dari awal Iya, ya. Tapi kok kenapa Dioxi ternyata selain memang kandungan dioksin ini juga sangat baik untuk kita benefitnya, tapi juga ada sisi sosialnya tadi yang sama satu visi sama Kakak Dewi, benar Iya, nggak? kalau enggak saya mungkin nggak akan mau berkecimpung di skincare ya karena mulai 5 tahun ke belakang lah saya itu banyak ditawarkan bekerja sama dengan bukannya kenapa sih ya, bukannya merasa sok penting enggak, tapi memang setiap kali usaha yang dijalankan tuh harus nyatu dulu sama kita. Benar. Karena apa? Kalau kita nggak tahu ke depannya bisnisnya akan dijalankan dengan metode seperti apa, kita punya plan seperti apa, ya nanti akan ada jalan di tempat gitu ya. Yang saya kepingin adalah dengan Dioxi ini saya membangun yang tadi itu community sharing charity, kita membangun youngpreneur, kita membangun talent-talent yang istilahnya nanti kita bisa memberdayakan anak muda nih ya. Kita tahu ya, Iya, benar. Bu Zenita ini kan praktisi juga di akademik. Betul, dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mereka tuh setelah lulus mau ngapain gitu ya. Berapa ribu lulusan itu yang mencari Tiap pekerja. tahun aja kita ada berapa tahun tuh lulusin orang ya kan. Ya kita miris dengan mereka yang dengan di generasi sekarang itu minim literasi ya. Mereka kebanyakan hanya menyerap informasi sosmed yang sekilas tanpa berkecimpung langsung di situ. Ya itu tadi yang saya bilang ya, generasinya mulai cemas nih ya. Cemas mau berkarir apa, bekerja di mana. Belum lagi dengan kondisi nasional yang sekarang seperti ini gitu ya. Jadi memang generasi cemas, bukan menuju generasi emas, pinginnya seperti itu ya Kak ya. Semoga memang benar-benar dengan adanya Dioxi, dengan beberapa program yang kita jalankan, kita benar-benar bisa mewujudkan generasi emas ya untuk anak-anak kita. Amin. Gitu. Jadi ya kepinginnya saya itu putra-putri daerah itu membawa sesuatu. Mereka itu kan di mana-mana ya kita ngomong yang namanya oh iya calon sarjana sudah sarjana mau ngapain gitu ya, minimal itu mereka bermanfaat untuk kampung halamannya mereka. Nah itu dia, jangan yang kabur dulu aja ke luar negeri ya. Sekarang kan lagi banyak tuh, sampai-sampai banyak banget tuh isu-isunya. Bahkan ada ya memang mungkin ada beberapa public figure, bukan public figure aja, tapi bahkan orang-orang yang istilahnya menjadi panutan tidak sesuai, akhirnya tidak sesuai dengan harapan, memberikan komentar tentang hashtag kabur dulu aja tadi itu. Bukan maksudnya kita silahkan balik, enggak, cuma ya itu balik lagi, kita harus mikir dulu nih, tahu dulu nih kita mau seperti apa nantinya. Dan salah satu jalannya adalah Dioxi ini. Betul agar sekali. mereka benar-benar bisa, ayo yuk kita mengembangkan Indonesia kayak apa, kayaknya ini harus jadi menteri nggak sih nih? Ini salah satu dari yang tagline saya yang pernah saya sampaikan, bahwa sedekah ilmu ya, sedekah ilmu dengan oke. kita memberikan coba ya kalau seandainya kita nggak ada teknisnya seperti itu, untuk kelas
kewirausahaan ataupun personal branding, siapa nanti kalau yang bukan kita yang menyampaikan kepada anak-anak kita gitu kan ya. Dan ini saya rasa penting banget karena saya ini ya, saya itu cinta banget dengan Indonesia. Saya keliling kemana-mana itu saya melihat betapa luasnya potensi negara kita. Ya harapannya ya ini secara pribadi sisi saya ya, kita melakukan bisnis atau bekerja dengan passion kita, kita melakukan dengan bahagia, tapi secara emosional kita dapat. Saya klik gitu ya jadinya. Klik. Jadi setiap kali saya sharing session, saya akan happy banget kalau ada improve dari teman-teman atau relasi itu setelah menyampaikan. Banyak gitu ya yang WA atau telepon saya, makasih banyak ya Kak Dewi, Bu Dewi, Mbak Dewi gitu ya, akhirnya aku bisa mendapatkan ini. Itu adalah suatu pencapaian yang tidak bisa dinilai dengan kepuasan tersendiri ya, Kak, tersendiri. Ya, jadi betul. itu yang awalnya ya. Katanya banyak teman-teman, saudara ataupun relasi saya, kamu nggak capek ya seperti itu ya. Saya merasa dapat apa sih gitu, biasanya kan orang nanya gitu ya. Tapi ini adalah satu kesenangan saya, happy, suatu anugerah ya. Saya tuh sampai mikir ya, kalau bukan saya siapa lagi gitu ya. Mulai dari saya gitu ya. Mulai dari diri sendiri ya. Akhirnya nanti bisa menularkan ke teman-teman yang lain, ke teman-teman kayak maksud saya juga yang tiap hari ketemu Kakak Dewi, terus komunitas kita di Perempuan Punya Karya, di mana akhirnya kita mungkin selama ini pingin niat ke situ, tapi dengan adanya Kak Dewi ini akhirnya membukakan jalan. Akhirnya kesini ada program ini, kita bisa ngelakuin ini, dan akhirnya terwujud terrealisasi gitu ya Kak ya. Jadi apapun mimpi kita, goals kita, hanya sampai jangan sampai hanya di ini mulut aja di pemikiran, tapi harus ada aktualnya. Action itu yang Harus kemarin ada ya, action kayak ya. kakak bilang kalau kita harus Eksekusi. Eksekusi. Benar, selama ini kan mungkin anak muda kreatif nih, pastilah lebih kreatif daripada kita, tapi gimana eksekusinya? Nah, itu kita butuh Kakak Dewi di situ. Ya, karena gini ya, saya tuh melihat banyak, setiap hari tuh saya ketemu sama orang tuh lebih dari 3 orang ya. Makanya pagi sampai malam bagaimana pasti saya ketemu sama orang gitu kan ya. Semuanya nggak ada yang nggak bagus secara konsep. Semuanya itu punya basic ya, basic apapun tuh oke semuanya ya. Tapi eksekusinya, untuk mengeksekusi tadi dan follow up-nya itu mohon maaf saya sampaikan di sini, lemah sekali. Benar. Ya sih, kayak relate banget ya. Pasti teman-teman juga pernah ngerasain kayak gitu, di mana aku tuh udah punya ide nih kayak gini, tapi ketika eksekusinya tidak sesuai dengan harapannya. Karena mungkin step-stepnya dan eksekusi itu butuh planning nggak sih? Bener gak sih Kak? Harus dipikirkan matang-matang, kita harus. Benar. Makanya kenapa kalau saya di manajemen ya, di manajemen itu kita harus punya planning 5 tahun ke depan. Wow. Iya, harus punya planning itu 5 tahun ke depan kita harus ngapain, kita udah punya. Karena basically dari situ ya akhirnya saya bisa berbagi ya, bahwa apapun kita itu harus berpikir jangka panjang, kita harus visioner. Selain out of the box tadi itu, out of the box, tapi kalau nggak ditambahin atau nggak dilengkapi dengan visioner, sama kita akan melakukan dengan apa, yaitu tadi hanya jalan di tempat. Nah itu ya, jadi harus visioner. Selain out of the box tadi ya Kak ya. Nah akhirnya tercetuslah sekarang nih di Oxy ini. Berarti kan ini planning Kakak sebenarnya sudah di planning ya. Kata tadi udah ditawarkan dari mungkin jauh-jauh tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan itu kayak oke, kapan waktunya, terus aku harus setelah di posisi ini baru aku siap untuk melangkahkan seperti itu ya Kak. Bener ya, eksekusinya sekarang nih. Betul. Boleh sedikit spill aja sebenarnya sekarang nih produknya di Oxy itu ada apa aja sih Kak di bagian-bagiannya? Jadi memang produk basic kita ya, yang sebelumnya nanti yang insya Allah pada saat launching nanti kita akan develop. Untuk yang saat ini kita punya sabun cuci muka, terus kita punya toner, kita punya krim malam, kita punya serum, sama ada kita punya daily cream. Daily cream. Wah, itu sih nggak basic, lengkap banget ya sih, itu kebutuhannya nggak sih, benar nggak, kebutuhan banget karena apalagi anak muda. Jangan kan anak muda, mungkin yang sudah remaja aja mereka kan butuh perawatan, karena kan tadi lagi kan oxidize ya, dimana sekarang radikal bebas, terus sekarang polusi udara dan lain-lain, tambah lagi tingkat stres yang anak sekolah aja sekarang sudah pulangnya sore udah capek, lelah segala macam, berarti kan mereka butuh
mungkin dari dalam harus happy iya, tapi dari luar juga kalau nggak dirawat. Betul sekali. Jadi kalau untuk yang di luar sana bilangnya perawatan apa, pakai air wudhu, oh ya oke. Bener sih, itu perawat dalam tubuh justru sebenarnya untuk rohaninya kita. Itu ya kalau ada sih yang seperti itu, tapi kan berapa persen ya pastinya minimal ya sabun cuci muka pasti. Kalau air wudhu dulu, kalau nggak keluar rumah mungkin bisa ya Kak, tapi kalau kayak kita yang tiap hari keliling ukur jalan kayaknya ya butuh dioksi lah ya, bener ya. Salah, orang di dalam rumah aja malah lebih banyak berkeringat loh. Oh gitu. Malah banyak stresnya loh. Ini notes baru nih buat teman-teman ya. Serius, ini secara saya sampaikan kepada banyak ya teman-teman ibu-ibu di luar sana ya. Mereka itu kalau di dalam rumah itu merasa di dalam kotak gitu kan ya. Merasa terpenjara seperti burung dalam sangkar. Nah iya, itu kan akhirnya menimbulkan tingkat stres tinggi. Iya sih, benar. Jadi teman-teman jangan berpikiran oh ya yang di rumah aja itu nggak butuh loh, nggak ngapa-ngapain. Benar. Nah nih buat ibu-ibu Cil nggak, jadi mungkin bener banget Kak Dewi, dimana salah satunya ketika kita di rumah mungkin nggak ada yang benar atau salah ketika kita bekerja atau menjadi ibu rumah tangga, itu semua sama-sama pekerjaan yang mulia, benar ya Kak? Dan sebagai ibu rumah tangga juga pasti kan ada pressure tersendiri, ada tuntutan tersendiri. Nah, salah satunya untuk membuat hati happy adalah merawat diri dengan dioksi. Iya, betul sekali. Waduh, cocok banget ya. Self beauty jadi nanti akan keluar ya. Self beauty-nya tadi akan keluar. Kalau kita ngelihat di kaca gitu kan ya. Kita cantik, kita cantik. Udah deh sampai setrika aja berasa gini kan kalau ya. Suaminya, mama sekarang tambah cantik. Tambah deh. Tambah tebel nanti ya hasilnya dompetnya maksudnya. Ya itu memang makanya bisa buat semua kalangan ya. Tadi untuk ibu-ibu rumah tangga, baik. Untuk wanita karir itu juga bisa benar-benar semuanya bisa bisa membersamai lah ya. Tapi yang paling penting juga ya kenapa ada young planner tadi ya. Kalau young planner kan mereka butuh emang di pendampingan. Nah, berarti ini dioksi juga bisa menjadi peluang usaha buat ibu rumah tangga, bener nggak Kak? Iya dong, karena kita nanti karena nanti kita akan spill ya, mereka tuh punya skillnya di mana. Nanti kita akan munculkan soft skillnya mereka. Tuh, potensi dirinya di mana. Nah, itu adalah ya salah satunya nanti akan kerjasama Dioksi sama Ditar Foundation. Pastinya balik lagi ke Ditar Foundation di mana ya itulah otaknya tuh di situ. Dan pastinya dengan program Dioksi juga dari idenya Kak Dewi ini yang luar biasa banget gitu ya Kak ya. Ya karena apapun yang kita lakukan kita harus bermanfaat buat banyak orang, segala usaha apapun ya pastinya ujung-ujungnya nanti juga bisnis ataupun penghasilan yang kita terima itu akan mengalir dengan kita sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Sama satu lagi ya, tadi saya tuh udah sempat sharing terkait dengan jatuh bangunnya untuk membangun usaha. Ya jatuh bangunnya membangun usaha itu ya tadi ya nggak semua orang punya modal. Betul ya, nggak semua orang itu didampingin dengan baik, terus nggak semua orang itu punya relasi untuk memasarkan kemana. Nah kalau di Dioksi ini saya bilang ya, kenapa kita bisa memberikan peluang buat ibu-ibu rumah tangga di sana, kita bisa atau young planner tadi bahwa ya modalnya akan kita sediakan gitu kan ya, tapi semua pakai seleksi ya. Betul, pastinya juga tergantung kita eksekusinya tadi ya. Kita punya program apa, nanti kita akan ada pendampingan untuk memasarkannya seperti apa. Kita juga punya talent yang pastinya nanti yang luar biasa menginspirasi ya, sama untuk kita akan menjualnya kemana. Nah itu tadi soft skill-nya tuh perlu dikembangkan. Lebih ke apa sih ya, bootcamp ya. Kita nanti akan itu bootcamp untuk bootcamp academy with Dioksi ini juga nanti akan bisa kita kembangkan di banyak hal gitu. Dan pastinya bootcampnya bukan sembarangan bootcamp kayak yang sudah ada sebelumnya ya, dimana tadi mungkin Kak Dewi benar-benar pengen memberikan pendampingan tadi, nggak cuma sekedar kalau bootcamp mungkin cuma berapa waktu, tapi berpanjang gitu programnya, dan materi yang dikasihkan juga pastinya lebih relate dengan apa yang dibutuhkan, bener nggak? Iya, jadi ya kalau kita bilang ya
nanti spillnya akan panjang ya, tapi minimal dirangkum ya. Benar. Bahwa pembelajaran apapun juga keilmuan yang nanti akan kita berikan kepada rekanan kita, mitra kita ya, nanti akan berupa bootcamp tadi itu. Jadi nanti akan kita berikan evaluasi selama 3 bulan, progresnya seperti apa, inputnya seperti apa, begitu ya. Jadi kalau dalam 3 bulan tuh kalau kita masa bekerja itu kan masa percobaan ya, probation ya, di perusahaan manapun 3 bulan itu adalah masa melihat kita itu mau kemana. Setelahnya itu kalau sudah 3 bulan terlewatin ya pastinya kita harus evaluasi mengeksekusi. Nah, kita akan tahu itu dari masing-masing rekanan kita, setidaknya dengan basicnya kita memberikan sedekah ilmu tadi dari Dioksi, kita memberikan bootcamp, mereka itu bisa berdikari menjadi seorang entrepreneur. Akhirnya melahirkan entrepreneur, young entrepreneur dan entrepreneur baru tadi ya Kak ya. Betul. Dengan Dioksi tadi yang membukakan jalan. Bisa jadi juga bahkan kalau dia punya ide baru gitu, sudah ada Dioksi nih yang menjadi modalnya dia memulai, akan berjalan di bisnis-bisnis yang lainnya. Sama satu lagi tagline saya. Apa itu? Saya itu membangun bisnis itu dengan happy, dengan hobi saya. Saya punya tagline Stay Young Woman Entrepreneur. Itu Stay Young Entrepreneur itu ada di CV-nya, itu ada di Instagramnya. Boleh kepoin Instagramnya Dewi Utari ya. Dewi Utari. Tapi dikunci ya, harus approval dulu. Atau kalau mungkin mau spill apa sih Dioksi gitu yang mungkin berminat, entah itu mau sebagai user, sebagai penggunanya, pemakai, atau bahkan mau join nih, aku pingin dong juga join bootcampnya atau menjadi mitra dari Dioksi, boleh nanti spill ke Instagramnya Dioksi Beauty, bener ya? Betul ya. Gitu. Jadi seluruh produknya juga sudah dijelaskan banget gitu ya Kak ya. Iya, jadi Stay Young Woman Entrepreneur. Stay Young Woman Entrepreneur. Cocok banget ya sama podcastnya kita ya, sebagai woman empowerment, di mana salah satunya adalah dengan menjadi woman entrepreneur. Jadi untuk usia adalah angka ya. Bener, nggak ada just number ya. Just number. Kita harus berdaya, kita harus happy, pastinya positif dalam segala hal. Positif dalam segala hal. Nah, tadi ketika misalnya kita ya belum nemu idenya seperti apa, belum ada modal atau bahkan nggak punya relasi, harus seperti apa nih Kakak? Ya pastinya kita harus punya handbook ya, handbook kita secara pribadi, primbon lah ya, primbon diri gitu kan ya, guideline-nya kita Dewi ya, guideline-nya sendiri gitu ya. Ya masa orang tuh nggak punya relasi blas-blaso gitu kan. Bener, ya minimal tetangga. Iya, minimal tetangga atau saudara gitu kan ya. Nah dari situ nanti akan kita kulik gitu ya, minimal kita akan ada berapa ring ya, ring 1, ring 2, ring 3, nanti akan dijelaskan di program pembelajaran kita. Tapi minimal pasti semua orang itu dilahirkan dengan istimewa. Saya bilang ya, jadi semua orang di dunia ini itu lahir dengan keistimewaannya masing-masing, nggak semuanya sama. Jadi kita bisa ini ya, mengadop ya, atau kita punya, aku kepingin seperti itu, tapi kan nggak bisa kita menerapkan semuanya. Nah itu yang memang akan kita kembangkan. Betul gitu ya. Dan pasti karena ya jangan bilang aku nggak punya temen, aku nggak punya. Coba dilihat di kontak handphonenya masing-masing, ada berapa kontak tuh ya di dalam. Lebih dalam ya berarti ya. Bener ya. Minimal dari semua yang kita temui atau yang kita jumpain itu pasti punya keistimewaan sendiri. Benar. Gitu. Atau mungkin kalau yang takut bertemu langsung kan ada media sosial, benar nggak? Jangan bilang nggak bisa, aku nggak mampu. Jangan ya teman-teman. Itu nggak ada di kamusnya Kak Dewi Utari. Iya, nggak ada. Nggak ada. Kamusnya hanya bisa, sehat, yes. sehat gitu kan ya. Jadi inget ya tagline-nya ya, bisa. Yes. Ya karena itu kan ya kalau kita sebagai penyambung ya, atau kita membagi ilmu positif, kita harus positif dulu. Benar. Biarpun basicnya kita lagi apapun itu, kita harus buang itu. Nah itu mempertahankan stay positif buat diri sendiri tuh gimana sih Kak? Biar nggak gila ya. Tetap waras ya. Menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan. Yang pastinya bersyukur. Bersyukur itu adalah hal yang paling simpel, yang jadi menikmati nikmat Tuhan ya. Bersyukur aja yang sudah diberikan ya. Ya kita nggak boleh melihat di atas terus lah ya. Betul. Nah, kalau kita melihat di atas terus tuh teman-teman saya yang banyak lebih sukses, yang lebih cantik, lebih pinter,
ya kita jadinya penyakit hati lah. Benar. Iri Kan hati. pegel ya lihat atas terus ya kan. Pegel lah, hati kita maksudnya. tapi itu benar-benar kalau kita sudah menerapkan ilmu bersyukur. Udah benar-benar ya, kita bersyukur dikasih nafas aja ya, kita bisa melihat. Saya dulu pernah bekerja di ini ya, di farmasi ya, yang setiap hari pekerjaan saya itu di ruangan ICU. Jadi sakit. jadi saya itu punya produk yang mensupport mereka tuh harus tetap bertahan. Dan bersyukurlah teman-teman semuanya di sana bahwa kita pagi hari sudah masih diberikan sehat, kita diberikan banyak hal yang pastinya ya, yang namanya kehidupan pasti kan ada aja ujiannya. Bener, kalau ada ujiannya dicobain aja. Kalau ada ujian ya harus memang kita dikerjain aja. Kalau ada cobaan dicobain aja gitu. Selama kita manusia hidup di dunia ini pasti ada ujiannya. Kalau enggak udah selesai ya. Nah, bener banget. Aduh, selamat dalam. Betul ya, kalau enggak sudah selesai ya. Benar. Itu pun kita harus memikirkan gitu ya. Kita masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu PR lagi tuh. Udah siap belum? Mikirin yang itu aja masih jauh ya. Masih jauh. Mikirin yang di dunia dulu aja tuh. Tadi itu yang positif tadi tuh. Minimal kita bermanfaat dengan buat diri kita dulu. Kalau kita, makanya kenapa? Ini saya cerita agak melebar dikit ya. Pada saat kita di pesawat, kenapa kita harus menyelamatkan diri kita sendiri? Kalau kita menyelamatkan orang lain, kalau kita nggak akan selamat, ya gimana orang lain selamat? Bener banget. Betul ya. Betul. Jadi hal yang seperti itu, kenapa pakailah dulu gitu ya, kalau kita punya anak atau orang di sebelah. Makanya di pintu darurat kita wajib ya pemakaian masker udah oksigen, terus apapun ya pemakaian rompinya. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Itu akan sama di kehidupan kita masing-masing, bahwa kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dengan apa? Ya kita dengan bersyukur, dengan positive thinking. Percaya deh, kita menyebut rezeki itu dengan enak. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Sama rata-rata ya, kalau kita melihat bio-nya orang-orang terkenal sukses dari sini dulu gitu ya. Mereka nggak lelah untuk berjuang, terus juga banyak hal yang sudah kepahitannya sudah dilalui. Benar. Jangan melihat sekarang suksesnya mereka seperti apa, tapi perjuangannya, prosesnya. Dan bersyukur itu ya, seperti kalau tagline yang kalau teman-teman saya nih di kantor gitu, anak-anak Gen Z kan masya Allah tabarakallah gitu kan katanya. Ya benar nggak? Iya, harus gitu terus ya. Ya memang harus benar-benar ya, kalau kita kan memang sudah ini ya, era yang berbeda dibanding sama anak-anak lebih sekarang. Menerima. Kalau untuk anak sekarang tuh lebih ke rasional, logika dan praktek. Ya, mereka harus reasonable ya kan, harus iya dong. Kita ngasih tahu perintah apa, kenapa Bu pasti kayak gitu. Betul, makanya kita banyakin praktek, kita banyakin ya praktisi ya. Betul, prove it karena banyak saya diundang sebagai narasumber ya sebagai praktisi karena sudah mengalami itu. Bener banget. Kalau hanya katanya teori ya, apalagi nggak banget, nggak akan masuk ya. Ya semoga ya Mbak Zenita, untuk segala hal yang memang kita inisiasi dengan hal baik ya jadinya akan baik. Amin. Dioksi juga seperti itu. Iya dong, itu niat seperti itu ya. Dioksi memang kita memang belum perusahaan gede yang memang seperti skincare yang lainnya, tapi dari sisi personalnya kita bersama-sama membangun adalah kita harus menyisihkan berapa persennya untuk kita melakukan charity. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Beneran loh, maksudnya baru kali ini yang secara real gitu ya, di awal sudah komitmen berapa persennya memang disumbangkan untuk teman-teman yang membutuhkan. Betul. Gitu loh. Memang kadang yang namanya rezeki ya kan, namanya kayak rezeki kita juga titipan untuk orang lain, bener nggak sih Kak? Nah kayak gitu. Nah untuk Kakak Dewi sendiri, tadi kan sudah membahas gimana kalau misalnya kita mau memulai usaha kayak Dioksi ini juga perlu pastinya teman-teman ini kita gandeng membangun relasi yang besar. Nah pentingnya relasi itu buat Kakak tuh seperti apa sih? Dan menjaganya seperti apa? Jadi jangan pernah sekalipun kita meremehkan relasi kita. Barusan saya tadi kayaknya nyambung ya. Saya tadi barusan di sesi sebelumnya sharing ya masalah ini ya. Kesempatan apapun kita diundang sama siapapun, yang pasti kita punya waktu ya sambil kita yang nantinya bermanfaat apa enggak.
saya nggak pernah menolak kalau seandainya diundang gitu kan ya, kalau nggak terpaksa banget, Kalau emang nggak bisa. kalau nggak bisa, tapi kalau melihatnya oh ya nanti diundang di luar kota pun pasti akan saya datang. Nah itu hebatnya Kak Dewi tuh. Asalkan memang nanti akan bermanfaat buat banyak orang. Benar. Itu dari sisi relasi ya. Kalau untuk menjaganya dengan hal-hal yang pertama integrity, integrity sama attitude. Integrity itu, sorry saya bilang ya, kalau yang namanya orang berbisnis, kalau kita udah curang duluan kita nggak akan bisa long lasting. Ya, itu menjaga relasi. Kenapa sampai dengan saat ini di luar sana tuh banyak orang-orang teman-teman tuh ya percaya dengan apa yang saya sampaikan dari integrity tadi itu. Nah, benar, apalagi sekarang kan juga zona integritas di mana-mana, karena itu membangun integritas sangat susah gitu kan, dan perlu kita harus membuktikan ke orang lain. Dan kalau nggak ada relasi tadi, kita juga nggak bakal disupport tuh sama Karita nih hari ini, cantik banget. Terima kasih Karita, lucu banget ya bajunya ya. Cocok banget ya. Cocok banget. Cocok banget buat Ya kita ampun. lebaran juga nih ya. Iya, bentar lagi kan puasa, bentar lagi lagi lebaran tuh puasa. bisa banget, karena sekarang tuh Karita itu kalau dulu kan mungkin identiknya sama cewek, sama anak muda lah ya yang muslimah, tapi kalau sekarang itu sudah menjadi Karita family. Jadi sudah bisa ada produk untuk anak-anaknya, untuk yang cowok gitu juga sudah lengkap banget, dan itu juga nggak cuma baju tapi juga untuk perlengkapan ibadah kita. Ini Gitu. bahannya nyaman banget nih. Banget, adem banget, dan kita nggak overclaim ya, tapi bener-bener karena kita pakai jadi ngerasa ini enak banget loh. Modelnya juga dan makin lucu. shining nggak tuh, apalagi kalau pakai dioksi. Nah, Oke, bersinar bling-bling terus badannya nah itu kan grooming kan, berarti Grooming semua banget kita dari ya. mulai dalam hati ya kan, wajah juga sudah, sekarang bajunya juga harus proper. Itu grooming yang diajarin sama Kak Dewi di mana-mana Iya. harus seperti itu, bener nggak? Iya, karena kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Lagi-lagi ya, berawal dari diri kita sendiri ya, kita bisa dihargai sama orang lain. Nah itu dia, jadi sebenarnya filosofinya dari dioksi, kemudian juga dari si Ditar Foundation itu sendiri adalah bagaimana kita menghargai diri sendiri, bersyukur ya terhadap diri kita ya Kak ya. Iya, Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Ini bisa dipotong nanti sama teman-temanku, ini jadiin meme nanti nih. Wow gitu kayak Kak Dewi. Nah Kak Dewi, ini di akhir session kita di episode yang ini, mungkin apa yang Kakak bisa ajak ke teman-teman, mungkin untuk dioksi squad nanti gitu Dioksi kan, squad, atau young planner dioksi, seperti apa? Teman-teman ini kan dilahirkan secara istimewa ya. Jangan berkata nggak bisa, tapi kita akan memberikan pendampingan bahwa teman-teman bisa bertumbuh dan berkembang dan bisa menjadi next entrepreneur ya, young planner ataupun woman entrepreneur ataupun entrepreneur apapun dengan dioksi gitu. Nah itu dia, jadi membuka dioksi ini dan juga Kak Dewi Utari melalui Ditar Foundation-nya sangat membuka buat teman-teman, di mana di sini pun kami dari komunitas perempuan punya karya ya, kita juga punya misi, ayo kita ngajak bareng-bareng, kita pemberdayaan bareng-bareng, berkarya bersama, maju bersama, tumbuh bersama, seperti itu ya Kak ya. Pas banget sama dioksi ini ya, keren banget, dan mudah-mudahan lancar semuanya Kakak, dioksinya juga semakin dikenal orang banyak, bisa bermanfaat buat orang banyak. Pastinya gitu ya. Jadi itu adalah salah satu visi misi saya ke depan Ditar Foundation, pemberdayaan dengan cara apa? Ini adalah solusinya. Jadi bukan Untuk cuma membuka usaha. benar. Jadi dioksi ini beda dari jenis, bukan kita bukan ini ya, bukan mengunggulkan satu sama atau merendahkan yang lain, tapi benar-benar dioksi punya tawaran baru selain produk skincare-nya juga yang berkualitas, tapi juga dengan dioksi ini bisa membuka peluang untuk teman-teman yang The lain. next youngpreneur. The next youngpreneur, jangan kabur dulu aja. Pakai Jangan dioksi dulu. gabung sama kita dioksi squad. Yes, keren banget. Nanti tunggu launchingnya ya Kak ya, nggak Oke. sabar banget ditunggu Oke. kapan infonya launchingnya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ngobrol-ngobrol. Nanti bisa juga ngundang youngpreneur ke sini ya. Oh iya pasti dong. Boleh banget ya. Akan seru pasti nih. Pasti seru banget, dan pasti banyak teman-teman nanti juga akan nyambung juga nih. Boleh nanti Pastinya, gitu ya. Jadi nanti akan kita kulik soft skill-nya mereka ya. Nah, boleh nanti tuh inspirasi nggak cuma dari kita, mungkin kalau Kak Makin Dewi kepo kan ya. makin kepo pastinya dong. Aduh, ada apa lagi nih gitu kan. Baik, gitu aja. Terima kasih banyak Kak Dewi kasih atas waktunya, banyak. sharingnya luar biasa. Kita ketemu lagi nanti di episode yang lain, yang berikutnya. Jangan bosan-bosan loh ya kalau saya undang tuh. Ya yang Walaupun tiap hari harus ketemu, tapi jangan bosan-bosan iya. ya.
Yang penting ini ya, teman-teman yang mendengarkan tuh nggak bosan dengan sharing saya. Benar, yang penting kalian jangan bosen dengerin sharing dari kami. Boleh komentar di YouTube channelnya atau di Instagramnya kami juga. Kalian mau ngasih apa ya, pengen tahu apa, siapa tahu kita bisa bantu ya Kak Iya. ya. Oh ya, Mbak Zenita, saya mau meng-clear tadi ya. Jadi setiap hari jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata negatif ya. Kata bosan diganti dengan pada saat setiap kali kita sharing pasti akan bermanfaat dan pasti akan happy. Betul. Begitu ya? Jadi setiap hari ketemu kita harus happy, Happy. gitu ya. Baik, terima kasih Kak Dewi dan terima Sama-sama. kasih juga semuanya. Terima kasih Paga TV, terima kasih Dioksi dan juga terima kasih Karita Family. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Kakak. Sama-sama.